Selamat malam, Sobat Atlantis. Malam ini kita di pertemuan ke-9 membahas lanjutan minggu lalu, Laut Natuna Utara Part 3. Jadi kalau minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya kita membahas tentang klaim China di laut kita. Nah, kali ini justru kebalikannya. Justru kali ini kita bahwa wilayah kita itu ternyata sampai dengan Amerika. Nah, bagaimana kok bisa begini? Nah, ini kita akan bahas malam ini. Jadi ini kebalikan dari teori yang klaim-klaim negara lain yang bahwa kita dijajah VOC, kemudian Laut Cina kita juga diklaim oleh Laut Natuna kita diklaim oleh China. Tapi malam ini justru kita kebalikan. Nah ini Mas Agung udah join. Halo Mas Agung. Halo, selamat malam. Halo ya. Kedengeran Mas ya. Ya, kedengaran Mas, jelas. malam ini luar biasa. Ada 23 slide. Tapi saya rasa ini nggak mungkin kita bahas dalam 60 menit. Berarti satu slide 2,5 menit. Berarti ini tidak mungkin. Jadi Nggak mungkin. ngalir aja, ngalir aja. Jadi mungkin sekitar 15-an mungkin. Nah setelah itu nanti kita akan lanjutkan di minggu berikutnya. Jadi kali ini menarik sekali. Kok ya, kelihatannya materi kali ini di luar dugaan teman-teman. Jadi kalau dua sebelumnya kita diklaim, sekarang justru kita mengklaim bahkan sampai ke tempat yang sangat jauh sekali. Nah, bukti-bukti apa kok kita bisa seperti itu? Ini rupanya ada kaitannya juga dengan Atlantis. Dan perlu saya sampaikan juga, Mas. Jadi kali ini kita di flyer kalau kita lihat kita ada Atlantis Research Center. Jadi kita tidak mengklaim bahwa ini yang paling benar, tapi kami bisa menjamin bahwa data atau analisa yang kita sampaikan di sini adalah murni dari analisa tim riset Atlantis Research Center ini. Jadi data tersebar di mana-mana, tapi analisa ini tidak akan dijumpai di Google manapun. Jadi ini adalah murni dari kajian kami, sehingga ini layak untuk disaksikan. Mari Mas Agung, silahkan dimulai saja Ya, waktu kita 60 oke. menit ke depan. Oke, selamat malam. Jadi memang betul ya bahwa kita menganalisa sendiri. Jadi memang dari data-data yang ada, kita itu selalu mempertanyakan dulu kita pernah mendengar kejayaan tentang negara kita disebut Nuswantara. Dan Nuswantara ternyata seharusnya tidak cuma pulau di antara dua benua dan dua samudra, karena menurut kami itu pasti akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Sehingga kita bingung tadi mencari bukti-bukti itu dari mana. Di pelan-pelan kita nyari mulai dari yang paling gampang kita lihat dulu, yaitu di beberapa candi. Nah, di beberapa candi eh, nggak tahu ya apakah saya yang salah atau bagaimana, tapi kita itu menemukan interpretasi yang sangat-sangat beda dengan interpretasi yang sudah beredar, yang resmi ya maksudnya, yang sudah diinterpretasi oleh para sejarawan dan para ya pakar gitu. Kita melihat banyak perbedaan dengan yang kita lihat langsung ketika kita melihat relief-relief yang ada. Jadi pertama kali kita kan yang curiga karena ada beberapa bentuk candi yang sangat mirip dengan yang di daerah itu Amerika Latin, Candi Cepat dan Candi Subuh, maka itu yang kita jadikan target pertama. Dan di situ memang kita menemukan beberapa gambar relief yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita tidak seperti yang kita duga gitu. Jadi ada banyak banget. Mungkin nanti gambar-gambarnya nanti akan menyusul tuh yang di Candi Cepat, karena hari ini kita akan fokus dulu di Candi Penataran. Jadi Oke, kita kan ini pertama Mas ya. kali kita mencoba ya Candi Penataran. Ya cukup Pak. Nanti saya anunya. Cukup Pak, cukup. Nah, Candi Ya, Penataran ini unik sekali karena ini candi reliefnya banyak banget, dan kalau kita bertanya di situ ada tulisan apa, ada relief apa gitu, kita susah mendapatkan
jawaban ya, atau kalau mungkin kita bertanya pada orang yang salah, ya nggak tahu, tapi kita nggak pernah dapat jawaban reliefnya itu apa isinya. Akhirnya kita terpaksa mencari sendiri. Nah, cara mencarinya kita tentu saja kalau cuma melihat sekilas kan kadang-kadang susah untuk dianalisis. Makanya kita foto relief per relief, kita foto satu-satu, kemudian kita setelah pulang kita ulang lagi, kita perbesar menggunakan infocus supaya gede gambarnya gitu. Jadi semua teman-teman bisa melihat semua gitu. Jadi bisa kita lihat rame-rame gitu. Nah, di situ kita menemukan beberapa hal yang janggal gitu, ada yang aneh. Jadi kejanggalan pertama itu kita dapatkan justru di bagian depan. Jadi ketika kita masuk ke Candi Penataran, itu kalau kita masuk sebelah kiri, itu kita kan ketemu bangunan yang bentuknya mirip pendopo yang agak pendek ya. Kira-kira mungkin tingginya berapa ya? 1,5, 1 meter lebih lah yang jelas. Itu di situ kelihatan ada beberapa relief di bawahnya pendopo itu muterin ya, muterin pendopo. Nah, kalau kita perhatikan dari arah depan, maka kita kalau melihat ke kiri, ya agak ke kiri sedikit, itu kita pertama kali akan menemukan beberapa gambar. Nah, ini salah satu gambarnya, coba gambar berikutnya, Pak. Ini, Mas. Agak mundur, Pak. Agak mundur lagi, kurang ini. Nah, di sini kita mendapatkan, coba gambar-gambar ini, ya, di situ kelihatan bahwa ada gambar satu orang yang berpakaian seperti wayang, di belakangnya ada 3 orang, dan di depannya ada orang yang pakaiannya mirip orang yang ada di mana ya, itu mungkin Timur Tengah apa di mana itu, kurang ini ya. Cuman yang jadi masalah adalah yang berpakaian wayang itu duduknya santai banget gitu, terus di belakangnya ada 3 orang berdiri. Nah, 3 orang berdiri itu yang tepat di belakang orang yang berpakaian seperti wayang tadi, itu pakaiannya hampir mirip dengan orang Inka, orang Maya, orang Aztec. Mungkin gambarnya bisa diperbesar, Pak, khusus bagian orang Mayanya gitu. Oke. Yang tadi, Mas? Ya, tapi diperbesar di bagian yang orang Mayanya aja. Oh, maksud bukan itu, Pak. Itu yang orang pertama. Depannya lagi. Ini. Oh, bukan. Yang itu kan berpakaian wayang. Belakangnya bukan, yang belakangnya yang pakaian wayang itu, Pak. Oh, ini. Belakangnya yang berpakaian. Ini. Yang ini kelihatannya. Iya, nah itu ya itu. Nah, itu bisa diperhatikan. Nah, kalau kita pernah melihat cara orang Aztec Inca berpakaian, itu sangat mirip sekali itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa nenek moyang kita pernah diikuti atau dikawal oleh orang yang berpakaian seperti itu. Kenapa kita ngomong dia pengawal? Karena moyang kita yang berpakaian seperti wayang itu duduk santai. Kemudian di belakangnya itu adalah orang yang berdiri. Kan nggak mungkin yang pengawalnya orang yang duduk, kemudian yang dikawal berdiri, kan nggak mungkin ya. Berarti secara hierarki seharusnya yang menempati posisi lebih tinggi itu pasti ditaruh di depannya dan sedang pada posisi yang paling santai. Itu kita lihat itu tadi adalah orang seperti orang Inka, orang Maya. Gitu. Terus di belakangnya lagi, itu tadi coba Pak gambar yang di belakangnya orang tadi, itu ada orang yang berpakaian seperti mahkota tinggi gitu, yang mahkota model seperti itu sangat mirip dengan yang ada di Angkor Wat. Gambar-gambar yang di Angkor Wat mirip ya, gitu ya. Nah, itu. Itu perbandingannya di bawahnya lagi Pak, bawah, lagi, ke bawah lagi, ke bawah. Enggak mau ke bawahnya lagi karena untuk membuat perbandingannya, bukan atas, ke bawah. Bawahnya lagi masih ada gambar. Nah, itu yang Angkor Wat-nya itu kan seperti itu. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan yang kita di Penataran, itu mirip, gitu. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Dan posisinya juga berdiri gitu, bukan orang yang lagi duduk santai gitu, tidak. Jadi orang yang sedang berdiri. Artinya dia pasti pengawal ini, gitu. Yeah. Terus yang paling belakang itu mirip
orang Cina, kalau kita lihat dari cara berpakaiannya, coba Pak, untuk yang berdiri paling belakang Oh, tadi. oke. Sekarang yang paling Ini ya. belakang, ya, itu sama bawahnya sekalian. Ya, ini Nah, Mas. itu seperti itu kan, pola pakaiannya mirip-mirip yang itu. Nah, Hmm, gini, hmm, ya, mungkin nanti kalau kurang jelas, ini sudah kita tulis dalam oke. ini ya, Candi Cetro Suku Penataran. Jadi bisa di search di Google, itu sudah pernah kita tulis atas nama Turangga Seta. Jadi, sudah pernah kita ini. Itu juga menunjukkan Oke. bahwa orang Cinanya itu berdiri gitu. Artinya apa? Kalau mereka mau ngeklaim, kenapa mereka itu kok duduknya paling belakang, apa berdirinya paling belakang dulu? Artinya kan berarti Hmm, secara hierarki dia masih di bawah dari Angkor Wat dan secara hierarki masih di bawah dari orang Maya Inca dan secara hierarki hmm. sangat jauh di bawah dari nenek moyang kita yang berpakaian wayang karena yang pakaiannya wayang kan nenek moyang kita dan ini tidak mirip dengan pakaiannya orang India. Nah, itu sangat mirip dengan pakaiannya nenek moyang kita. Ini maksudnya bangsa-bangsa ini apa, Mas? Ini paling kanan Yahudi, leluhur Nusantara. Nah, terus kemudian ini hierarkinya terus Ini kan Maya, kita tunjukkan. Campa, Jadi gini China. Pak, yang dari di Candi Penataran itu gambarnya kita cocokkan dengan literatur yang ada gitu, cara berpakaian orang-orang di luar sana gitu. Nah gitu. Jadi Hmm, dengan kita bandingkan tersebut tujuannya adalah supaya kita tahu dia sebenarnya orang mana sih gitu. Karena kan selama ini kita nggak pernah nggak bahwa ini sebenarnya orang mana gitu. Jadi ya salah satu caranya ya diadakan pembanding. Ya, entah itu mirip apa tidak, itu versi kita, versi kami ya. Kalau ada yang mau mendefinisikan yang lain ya silahkan saja. Semua bebas mendefinisikan gitu. Cuman kita mendefinisikan seperti itu gitu. hmm. Sehingga di sini kalau Cina mengklaim seharusnya orang Cina itu yang duduk di depan, kemudian nenek moyang kita di belakangnya berdiri gitu kan. Hmm. Nah, di sini Ini kan justru kelihatan yang bahwa orang Han, orang Cina yang paling paling belakang, Mas ya. China, paling Campa, belakang Pak. Maya, baru leluhur kita ya. Iya. Hmm. Jadi di sini kan kelihatan banget bahwa luas wilayah yang minimal dikuasai nenek moyang kita, berarti itu sampai benua Amerika. Itu Hmm. yang sudah pasti kelihatan. Itu belum nanti kalau kita ngomong data di Candi Cetro sama Candi Sukuh, lebih kelihatan lagi bahwa sampai Timur Tengah bahkan Hmm. sampai Eropa gitu. Mungkin yang sampai Eropa kita jelaskan Hmm. minggu depan mungkin ya. Hmm. Jadi di sini untuk menunjukkan bahwa minimal dari satu relief ini saja itu sudah menunjukkan Hmm. negara kita dulu ekspansif sekali. Jadi kita dulu pernah sampai sebegitu besarnya. Entah itu kenapa, Hmm. tapi yang itu ada data seperti itu. Gitu. Nah, kita Nah ini kemudian di zaman nenek moyang yang mana, Mas? Apa maksudnya Atlantis atau setelahnya atau dekat nenek moyang kita atau zaman Atlantis dulu? yang jelas itu kelihatan setelah Atlantis Pak. Kalau saya hitung dari timelinenya ya, nanti timelinenya akan kelihatan di adanya gajah, ada relief gajah nanti yang akan kelihatan. Hmm. Jadi Atlantis jauh di atas itu sih memang. Dan dia Hmm. akan kemudian menyokong negara ini supaya bisa maju bagaimana gitu kan. Cuman Hmm. dari dulu pada posisi yang masih seperti ini. Jadi apakah sama dengan zaman kita ini bahwa mereka kemudian seperti seolah-olah ada barrier khusus bahwa kita nggak bisa bisa ketemu dengan mereka, nggak bisa melihat mereka gitu. Hmm. Atau dulu sedemikian gampangnya kita dengan mereka ada interaksi gitu. Cuman kalau saya perhatikan sih sepertinya dulu tidak sesulit kita untuk bertemu dengan mereka saat ini. Nggak tahu ini ada masalah apa yang saya tidak ingin membicarakan itu. Tapi yang paling penting kan Hmm. sekarang bagaimana supaya ini semua bisa kembali gitu. Oke, kemudian sekarang gambar berikutnya, Pak. Gambar ketiga ya, slide ketiga. Ya, ya. Ini, Mas. Nah, di sini gambar ini kita ambil dari gambar candi yang paling belakang di Candi Penataran. Jadi ketika kita masuk Candi Penataran itu yang paling belakang, nanti reliefnya ada di sebelah kanan, di dinding sebelah kanan. Nah, di dinding sebelah kanan, jadi kita naik satu lantai, terus kemudian nanti ada di dinding sebelah kanan. Nah, di sini ada Hmm. relief bagaimana nenek moyang kita itu mengadakan ekspansi ke benua Amerika. Pertama, ini adalah proses pemberangkatan. Itu kelihatan dari Hmm. sini. Mungkin kurang jelas ya, mungkin paling
jelas kalau datang sendiri ke Candi Penataran. Nanti dilihat, Ya. candi paling belakang, reliefnya ada di sebelah kanan. Gitu ya. Oke. Itu pas proses ketika akan berangkat untuk mengadakan ekspansi ke benua sana, yang sangat jauh-jauh itu, ke Amerika. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut gambar berikutnya. Oh, gambar keempat. Oke. Nah, dalam gambar berikutnya ini terjadi suatu perang dahsyat di mana orang yang berpakaian wayang itu bertempur dengan orang yang mirip orang Indian. Nah, sementara kita baru bisa ngomong ini mirip orang Indian ya, dan pada posisi pertempuran ini sudah mulai ada korban, minimal ada yang ketusuk lah, gitu. Nah, posisi yang berpakaian wayang ada di sebelah kiri dan yang berpakaian seperti orang Indian ada di sebelah kanan. Sehingga di sini menunjukkan bahwa posisi nenek moyang kita menang. Pada gambar ini pada saat ini kelihatan sudah mulai menang, ya jelas gitu ya. Gitu. Dan ini jelas ada di relief sebelah kanan belakang, kanan candi paling belakang ya. Jadi kanan ya. Jadi masuk kanan gitu. Jadi yang naik satu lantai terus di sebelah kanan. Oke, lanjut ini Pak. Senjatanya apa Mas ini Mas? Kalau senjatanya sih yang digambarkan si tombak Pak. Situ. Digambarkan si tombak. Ini relief berikut. Ya, relief berikutnya. Kurang jelas ya relief berikutnya di situ ya. Ini Mas. Ya, di sini nenek moyang kita makin menekan ya. Jadi sebelah kiri dulu Pak, sebelah kiri dari gambar paling kiri. Nah, di situ ya, dengan menggunakan panah dan sebagainya, nenek moyang kita nyerang kurang mundur Pak. Gambarnya nggak kelihatan, kurang mundur. Oke. Ya, kurang jelas ya. Tapi ya udahlah. Nanti bisa dilihat di itu deh, di Misteri Candi Cetro Sukuh Penataran itu kita sudah ini kok, sudah pernah tulis. Itu kelihatan nenek moyang kita makin menekan dan pasukan dari pihak yang berpakaian seperti Indian ini makin kalah dan mereka berdatangan lagi, ada yang bawa tameng, ada yang bawa pedang dan sebagainya, bawa pedang dan tameng dan sebagainya gitu. Dan berusaha maju melawan orang-orang yang berpakaian seperti wayang. Gitu. Dan di depan kelihatan ada pertempuran yang cukup besar gitu kan, dan korban sudah banyak itu yang sudah pada berjatuhan ya, bergelimangan gitu udah banyak, jadi jelas makin ketekan mereka di situ. Oke Pak, gambar berikutnya 5, 6 ya. Agak mundur Pak, agak mundur. Nah, di sini mereka menambah pasukan dan kelihatan mereka ada yang bawa pedang, bawa tombak, bawa ini, dan kepada posisi yang terburu-buru, maka digambarkan berlari. Agak mundur Pak, nggak kelihatan seperti itu. Nah, itu kelihatan berlari. Jadi menghadapi orang yang berpakaian wayang di relief sebelumnya tadi. Dan ini relief berurutan ya, berurutan sekali. Nah, di sini kelihatan mereka sudah mulai kewalahan dan mereka sampai menggunakan pasukan yang menggunakan kereta dan sebagainya gitu untuk melawan. Jadi tidak cuma orang yang lari doang, ada yang menggunakan kereta segala. Oke, lanjut itu Pak. Yang seperti kayak mahkota lancip itu orang Indian Mas ya, bukan leluhur kita ya? Bukan. Nanti akan kelihatan itu siapa akan kelihatan di bagian akhir Pak. Nah, ini ketujuh ini ada gajah ini Mas. Ya. Nah, mereka berusaha melawan dengan menggunakan armada penuh gitu. Bahkan ada yang menggunakan pasukan dan menggunakan gajah. Dan di sini kalau kita perhitungkan, inilah yang akan kita jadikan ukuran waktunya ya, gajahnya ini nanti yang akan kita jadikan ukuran waktu. Nah, itu penjelasannya nanti. Nah, di sini bentuk gajah dan sebagainya digambarkan seperti ini, benar-benar gajah. Dan pasukan mereka bergerak makin banyak
Jadi tidak seperti tadi yang cuma beberapa, ini sudah makin masif karena mungkin kedorong terus ya, kedorong mundur terus sehingga akhirnya mereka memperbanyak ini. Lanjut, Pak. Oke. Ini slide ke-8. Ini seperti kayak trisula. Ya. Ada kayak Nah, trisula. di sini bukan trisula, Pak. Jadi di sini nenek moyang kita setelah itu berhasil menang perang, kemudian duduk di singgasana dan disembah itu, dan di dekatnya itu ada di posisi di luar itu ada pohon yang bentuknya mirip pohon kaktus. Mundur ke kiri, Pak. Nah, itu mirip pohon kaktus. Nah, coba bawahnya, Pak. Ya, itu pohon kaktus bawahnya, Pak. Kita akan bandingkan dengan data pohon kaktus yang gambar pohon kaktusnya. Nggak kelihatan, Pak. Ke bawah lagi, ke bawah, ke bawah. Ini. Nggak kelihatan. Nggak, di bawahnya lagi, di bawahnya. Nggak kelihatan. Aduh. Mana, Mas? Kelihatan kok. Bentar. Pohon kaktusnya yang ini, yang gambar, Pak. Yang gambar. Slide berikutnya ini. Mungkin. Bukan ini. Slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya mungkin. Yang ke 9 ya. Ini kali. Nah, itu. Ya, itu dua-duanya dilihatkan. Nah, itu kan pohon kaktusnya seperti itu. Dan saya sudah mempertanyakan ke beberapa orang yang ngerti tanaman. Mereka ngomong bahwa tanaman ini tadinya hanya ada di benua Amerika. Nah, karena tanaman ini ada di benua Amerika, maka itu bisa sebagai patokan bahwa ekspansi nenek moyang kita yang digambarkan di Candi Penataran adalah ekspansi ke benua Amerika. Itu kan? Sehingga kemudian kita perlu mencari perbandingan lebih lanjut. Nah, perbandingan lebih lanjutnya kita melihat dari pertama kali adalah gambar gajahnya dulu. Oh, ini ya? Gambar gajah dulu, ya. Nih, Mas. Slide berikutnya. Nih. Ya. Ini kan bentuk-bentuk gajahnya seperti ini ya. Jadi digambarkan bukan kayak mamut ya. Bukan kayak mamut, tapi gajah beneran gitu ya. Gajah-gajah yang gajah. Karena kalau mamut kan nggak begitu gambarnya. Ini kan beneran gajah yang ada, yang kita kenal saat ini, dan berarti gajah di situ udah ada. Nah, uniknya di Amerika itu katanya gajah sudah punah 6.000 tahun yang lalu atau 6.500 tahun yang lalu gitu, berdasarkan data-data yang kita terima. Nah, kalau memang gajah itu sudah punah 6.500 tahun yang lalu atau 6.000 tahun yang lalu, berarti minimal ekspansi tersebut terjadi minimal di saat gajah masih ada kan. Setelah gajah. Jadi paling muda di 6.000 tahun yang lalu kejadian itu. Itu paling muda. Tapi kenapa? Karena ekspansinya berarti kan sebelum punahnya gajah. Tidak mungkin tepat pada saat punahnya gajah kalau gajah punahnya. Berarti sebelum zaman Borobudur Majapahit, Borobudur Prambanan dong, Mas? Ini. Ya, seharusnya iya. Seharusnya. Nah, di sini kan di gambar berikutnya kan kemudian kita membandingkan dengan beberapa relief yang ada di patung ya. Itu patung yang ada di Copan, Honduras. Agak mundur, Pak, biar lebih kelihatan. Mundur, bukan maju. Mundur lagi, mundur. Nah, itu relief patung dan beberapa penggambaran dari orang-orang sana tentang keberadaan gajah di benua Amerika. Artinya, dulu memang beneran ada gajah di sana, dan gajah itu memang sudah punah, dan bentuk gajahnya sama dengan yang digambarkan di Candi Penataran. Cuma di sana dalam bentuk patung ya, jadi lebih jelas lagi. Artinya, jelas nenek moyang kita mengadakan ekspansi ketika gajah belum punah di Amerika. Gitu. Nah, kenapa kita yakin bahwa di Amerika? Karena keberadaan pohon kaktus tadi. Keberadaan pohon kaktus tadi. Kemudian kan kita harus membandingkan juga orang-orangnya. Orang-orangnya tadi apakah betul mirip dengan orang Indian atau bukan orang Indian gitu. Karena orang yang berpakaian seperti itu kan kenyataannya juga bukan hanya orang Indian ya. Jadi kita bisa menemukan di beberapa tempat yang berpakaian pakai bulu-bulu itu bukan hanya orang Indian. Nah, di sini yang di atas itu adalah relief dari Candi Penataran, kita bandingkan dengan patung-patung Indian yang ada di Indian dan penggambaran-penggambaran dari Indian. Di sini kelihatan bahwa ini mirip,
Yang miripnya tidak cuma dari sisi cara berpakaiannya ya, bahkan sampai ininya apa namanya tuh yang hiasan di sininya tuh mirip. Terus bentuk tamengnya mirip. Jadi ada banyak kemiripan yang justru miripnya dengan Indian. Nanti kalau kita bandingkan dengan suku bangsa lain yang tidak apa yang juga menggunakan ini apa namanya mahkota seperti itu, yang pakai bulu-bulu seperti itu, yang tajam-tajam kayak bulu seperti itu nanti ada beberapa perbedaan dari cara berpakaiannya. Jadi kita jadi lebih yakin lagi bahwa itu adalah orang Indian dan Indian yang ada di Amerika, bukan Kalau kalau orang kalau saya bilang Mas ini pakaiannya kayak yang patung Amerika yang bawa obor itu apa itu? ya Pace. Itu yang di New York, iya apa itu? Terus yang di New Ya, York yang bawa obor gini itu apa? aduh lupa. Eh ya, itu di Lower Ya itu, Manhattan. Jadi waktu itu kan ya, kan harus nyebrang pakai pakai itu kapal. Nah saya ngantri nggak jadi karena ramai banget tuh apa? Jadi lupa saya. Jadi bukan ya, bukan memang. leluhur kita lah pokoknya. Ya, tapi kan yang jelas itu lebih miripnya dengan Amerika gitu loh. Amerika yang Hmm, yang bukan orang kulit putihnya loh ya, tapi orang Amerika aslinya, yang orang Indiannya hmm, gitu. Dengan itu. Jadi eh, sebelum Columbus datang harusnya kita dah klaim dulu penemu benua Amerika itu kita, Pak. Seharusnya kita berdasarkan data dan di penataran loh, Pak. Jadi bukan hmm. Columbus. Nenek moyang kita Ini penemu benua Amerika. Candi Penataran ini di Blitar kan Mas ya? Yang di Blitar Ya ini kan? Di Blitar ya. Dan itu jelas banget, itu relief bisa dilihat kok. Jadi ini apa namanya benar-benar benar-benar ini mudah dilihat kok. Karena sampai dengan sekarang kan itu masih bagus dan itu masih relief asli, jadi bukan bukan relief yang sudah direnovasi ya. Hmm, Kan anu ya seperti di Borobudur kan mungkin karena kemakan usia atau apa gitu, atau mungkin ya hmm, kena ada yang kerjakan waktu itu sehingga ada hmm, beberapa relief yang rusak. Tapi paling tidak di Candi Penataran ini reliefnya cenderung masih utuh. Sehingga kalau kita mau hmm, melihat, mau ke sana dan mau melihat, itu kelihatan banget. Dan yang paling gampang itu foto dulu deh, difoto satu-satu dulu. Setelah difoto, hmm, terus kemudian nanti di di print jejerin gitu. Nanti kelihatan. Di print yang agak gede aja sekalian ditaruh bersebelahan gitu. Nanti kan kelihatan bentuk alur ceritanya jelas itu. iya. Jadi Mas Agung, urut kalau di kajian-kajian budaya kita itu arti dari relief ini apa? Yang kala di itu. buku textbook. Pak, tidak jelas, Pak. Saya kira kalau di buku textbook saya belum pernah menemukan kajian tentang itu ya. Tapi nggak tahu apakah saya yang kuper atau gimana ya. Tapi ini nyambung loh, Pak. Karena nyambungnya apa? Di Brasil, saya punya teman orang Brasil, itu selalu ngomong bahwa mereka menganggap bahwa leluhur mereka dari Indonesia. Dan itu masuk pelajaran Hmm. resmi di daerah Brasil, Pak. Oh Jadi, gitu. ya, di Waduh. Brasil itu, makanya kenapa Aryo Santos sampai menyatakan bahwa Atlantis di Indonesia, Hmm. karena di Brasil itu Oh, ada I see, I see, I see. Iya, 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 ya iya, iya, yang iya. itu kita. Jadi di Brasil itu ada pelajaran, pelajaran itu pelajaran sejarah mereka dan dari mulai SD, Hmm, SMP, SMA-nya sana itu sudah hmm, diajarkan bahwa nenek moyang kita dari nenek moyang mereka dari Indonesia. Ya, anehnya kita tidak hmm, tahu itu. Tapi itu ada di pelajaran resmi mereka, Pak. hmm. Itu dari Pantesan teman Aloysius yang Santos bikin penelitian buku yang Atlantis Finally Found itu, Mas ya. iya. Nah, itu bisa kita lihat kok. Makanya kenapa kok namanya berhasil. Berhasil ibu kotanya ya Limo gitu. Berhasil. Oh, berarti kita kalau belajar bola ke Eropa tuh salah itu, harusnya ke Brasil, Mas. Dan orangnya juga konturnya mungkin sama ya, agak-agak Iya mirip ya. mirip. Kalau kita belajar ke Mirip-mirip bule nggak dengan kita. cocok nih. Gaya main Nggak bolanya cocok. juga nggak cocok kita. Hmm. Heeh. Hmm. Dan proses menghilangnya peradaban di sana itu sangat mirip, waktunya hampir bertepatan dengan menghilangnya peradaban di kita, Pak. Hmm. Nah Jadi ini Mas Noko bilang ini di Brasil dan Peru. Dan Peru ibu kotanya iya, Lima, Mas ya. Limo oh ya. iya, ya, Pero kan Peru, Sego Pero Oh ya. Oh iya, ya, iya, iya. itu kan hanya untuk kode waktu itu di sana ya. Dan Hmm. ya emang lucu apa namanya ketika
seharusnya ini ditindaklanjutin ya Pak. Ketika ada negara lain menganggap bahwa kita nenek moyangnya, jangan ditolak gitu loh. Jangan kemudian didiamkan saja. Dan seharusnya kita ngeklaim. Kalau orang Cina itu Pak, mereka nggak ada ceritanya aja ngeklaim gitu loh. Iya, Kenapa ngeklaim kita yang Natuna jelas-jelas ya. negara negara udah ngakuin loh Pak bahwa kita dulu pernah sampai sana, kok kitanya nggak ngakuin gitu. Maksudnya itu kan seharusnya kan dengan data sedikit Itu, mungkin aja itu harusnya kita ngeklaim. itu Ini Mas, data Mas tadi itu dua. yang itu yang komentar Stephen Oppenheimer waktu diundang Pak SBY waktu itu. Kan dia nulis Eden in the East. Tapi herannya orang Indonesia sambutannya nggak meriah gitu. Padahal dia profesor Oxford. Dia menulis bahwa Eden itu ada di kita, negara surga itu. Tapi kita nggak meriah gitu. Malah dia yang dapat nama di luar gitu, dari kita gitu. Ya, Jadi makanya aneh memang. lucu Kalau memang. kita, Memang lucu. Harusnya kan kita pemerintah itu harusnya proaktif dengan hal seperti ini ya, bahwa apa namanya, ada negara lain nih, bagaimana kita mau ngeklaim Natuna gitu loh, ketika ada negara yang ngakuin kita lebih tua apa pusat dari peradaban, terus kemudian kita nggak ngakuin itu, mengakui Natuna, padahal itu petunjuknya ada, petunjuk minimal Pak ya, yang bisa kita lihat ya, itu satu Candi Penataran, itu jelas ya, Candi Penataran minimal relief di pendopo depan sama di hingga apa candi yang paling belakang, itu satu, itu udah dua ya. Yang kedua, nanti gambar-gambar orang-orang seperti itu bisa door. Jadi apa namanya? Ini perlu dikaji ulang gitu loh, hal seperti ini. Terus yang keempat, orang Brasilnya sendiri ngakuin, kan sudah ada pengakuan dari sana juga gitu loh. Terus yang kelima, penciptaannya juga memang kaktus yang digambarkan itu memang ada di benua Amerika gitu kan. Terus yang digambarkan adanya gajah juga ada gambar gajah di sana, dan itu bukan mamut yang ada di Copan dan Honduras, itu ada penggambaran berbentuk patung malahan, dan patung itu bisa kita lihat gitu loh, apakah itu mirip dengan yang digambarkan nenek moyang kita apa tidak. Jangan kemudian didiamkan saja. Kalau kita hanya ngikutin kata-kata Belanda, ya Belanda tidak akan pernah mau membuka hal-hal seperti ini Pak. Harusnya justru pakar kita membuka ini semua. Harusnya kita ngomong bahwa Belanda ngawur gitu. Menurut saya sih, ya bagaimana mungkin seorang penjajah mau menceritakan kebesaran negara yang dijajahnya, nggak mungkin lah Pak. Iya, malah dihilangkan kalau perlu ya. Kalau dihilangkan, apalagi dari namanya Nederland kok kemudian kita nyebutnya Blondo. Gini ya, kalau Candi Penataran ini dibuat tahun berapa Mas? Kalau dibandingkan Prambanan Borobudur, tuaan mana itu? Nah ini masalahnya, kalau saya ngomong masalah tahun kan, ini jadi masalah ketika kita belum bisa menguji secara radiometri. Karena untuk menguji radiometri berarti kan harus ada bagian yang kita ambil Pak dari sana. Itu kan berarti nanti saya akan berurusan dengan purbakala Pak. Soalnya kalau dari beberapa huruf dan tulisan, kalau kita ngeklaim bisa membaca, nanti jadinya akan jadi punya banyak musuh. Makanya yang paling gampang, ya kalau mau membuktikan ya harus diuji secara ukuran tahunnya, yang paling fair itu menggunakan radiometri. Karena itu kan batu bata, jadi jangan bisa diukur. Tanah kan itu. Tuh. Dan di sini ini kan apa namanya, seharusnya bisa jadi kita bisa memperbesar penataran lagi gitu loh Pak. Jadi bisa dijadikan destinasi pariwisata yang lebih besar gitu loh. Jadi mengacu pada pernyataan Aryo Santos dan sebagainya, bukti pernyataan Aryo Santos ada salah satunya di Candi Penataran, gitu kan harusnya. Kalau perlu relief yang ininya disut pakai lampu yang paling terang itu, relief yang ini, supaya masyarakat tuh bisa melihat. Jangan dibiarin begitu aja. Relief yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita pernah sampai di Amerika nih, dikhususkan ada lampu, ada petunjuk khusus bahwa ini loh, di sini gambarnya di sini gini gitu. Tapi sayang Pak, sampai dengan hari ini. Kalau sekarang candi itu buat selfie Mas, bukan untuk dianalisa. Gitu. Hanya buat selfie terus diupload di IG gitu, di medsos kan gitu sekarang orang. Coba kita ke Borobudur coba, ada nggak kita sebelum study tour mempelajari, kan nggak ada. Yang kita pikirkan kan bajunya apa, handphonenya apa, gitu kan. Sebelum kita pergi ke tempat-tempat bersejarah itu memang
mungkin juga gurunya juga nggak nyampe, Mas. Jadi ya kalau mau mempelajari sejarah ya harus dibikin suatu tim ahli memang. Masalahnya menurut saya banyak bukan hanya masalah tim ahli Pak ya, tapi kemauan dari si tim itu mau apa tidak gitu. Karena kenyataannya kan di negara kita pakar tuh banyak ya. Cuman kenapa ini tidak terbuka? Rahasia tadi penataran ini tidak diungkap gitu. Kita harusnya berani kayak Cina gitu loh Pak. Mungkin kapalnya Iya. tenggelam di Natuna terus ngeklaim pernah sampai Natuna gitu. Mungkin karena kapalnya pernah nabrak karang di kepulauan Sumatera tenggelam terus kemudian mereka ngeklaim pernah sampai sana gitu. Pernah menguasai sana gitu walaupun gak ada buktinya gitu kan. Nah, Harusnya kita kalau berani pakai seperti itu. Mas, kalau pakai logika itu, Mas, karena kita nggak bisa Holland Sprachen, berarti kita nggak pernah dijajah Belanda dong, nggak pernah dijajah Nah, Nederland dong. Wong toh kita nggak bisa bahasa Belanda, masa 300 tahun nggak bisa bahasa Belanda? Nggak ada yang nonik-nonik ya. yang kayak di film-film itu nggak ada. Iya. Jadi gini loh Pak, kalau kita perhatikan Meksiko itu dijajah Spanyol cuma 200 tahun, tapi kenyataannya orang Meksiko fasih berbahasa Spanyol. Hmm, Australia itu dijajah Inggris itu juga tidak sampai hmm, 350 tahun kan Pak. Tapi hmm, kenyataannya di sana bahasa nasionalnya bahasa Inggris. hmm, Nah ini yang mencurigakan kan tadi yang saya katakan Pak, ini namanya blondo itu. Karena dalam bahasa Jawa itu kita mengenal yang namanya blondo, Pak. Blondo itu adalah kalau kita mau bikin minyak kelapa, itu kan biasanya kita marut kelapa, kemudian kita campur air, kemudian kita rebus sampai kemudian hmm, airnya hilang. Terus kemudian hmm, nanti kita akan ada minyak kelapanya, kan kemudian kita peres, kita saring. Nah, sisa hmm, ampasnya ini kita namakan blondo gitu kan. hmm, hmm, Artinya kan itu sisa ampas toh, Pak. Kesini makanya dulu tuh ngapaan gitu loh. Bukan awal-awalnya hmm, pasti bukan penjajah gitu. Ketika peradaban kita menghilang, mereka terus hmm, seolah-olah berkuasa gitu. Peradaban asli ini hmm, tiba-tiba pergi, nggak tahu kenapa. Itu masalahnya jangan kita yang bahas. Tapi yang penting hmm. dulu ada yang ditakuti oleh mereka, makanya mereka tidak berani belum dapat dikatakan menjajah. Karena menjajah ya bahasa kita kan mengikuti bahasa mereka. Iya ya. Memang kalau kita ke Eropa nih Mas ya, ke Italia Selatan ya, ke Napoli ke bawah itu kalau gaya berlibur mereka itu Spanyol juga, itu mereka lebih erat ke Amerika Selatan memang. Kalau liburan itu mereka pada ke Amerika Selatan, artinya ada hubungan erat ya. Gitu. Kalau kita kan Iya, penjajah dengan yang dijajah kayak udah selesai gitu ya. Nggak ada, iya, bahkan kita kalau dijajah Jepang pun juga kok kita nggak bisa sedisiplin Jepang gitu. Jadi kalau iya, kita dijajah Belanda, kenapa kita malah justru kebanjiran gitu. Jadi kayak nggak kebalik-balik gitu. Gimana kok bisa gitu iya. ya? Ya, sekarang ini anu dulu ya Pak ya. Ini intermezzo dulu. Nanti sebelum melanjutkan Iya, lagi. iya, Logika yang mendasar bagi saya itu adalah gini Pak. Kalau misalkan kita itu pernah dijajah secara benar-benar oleh mereka, maka mereka seharusnya hmm, membangun fasilitas industri itu untuk kepentingan mereka, toh, Pak. Dan hmm, coba kita lihat sekarang masalah pabrik gula, Pak. hmm, Pabrik gula itu seharusnya kalau untuk kepentingannya Belanda, maka pabrik gula itu harusnya dibangun di pesisir atau mayoritas harusnya ada dekat Batavia. hmm, Nah, apalagi kalau kalau kita melihat bahwa di daerah Sunda itu kebanyakan masyarakatnya senang minum tawar seperti teh tawar, kopi hmm, tawar dan sebagainya. Itu orang hmm, di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu senangnya kalau minum minum manis, hmm, teh manis, kopi manis. Makanya kalau kalau ketemu teman dari Sunda, lo kamu kalau minum kayak kolak gitu, gitu ya kayak kolak gitu. Tapi memang kita hobi, memang beda, beda selera. Untuk hmm, mereka memang orang-orang Sunda memang senangnya minum tawar. Nah, hmm. dari sini kita bisa melihat Pak, di daerah Jawa Barat itu pabrik gula kan cuma satu di daerah Cirebon. Di Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu pabrik gula sangat berkabruk banyak, di sana banyak banyak banget. sekali. Ya, Ya, bahkan di Madiun aja ada tiga kan. Ada ada empat Rejagong, Mas. Kanigoro, empat ya. Pagotan, Yang ya Pagotan Pagotan. sama Maspati. Maspati ada juga.
Mas Pati ada Yang ya? Saya malah ada yang enggak tahu. arah Ngawi itu ada kalau nggak Yang salah saya ada. tahu jagung. Saya dulu pernah tinggal di Madiun 10 tahun waktu pas SMP Hmm. itu, ya saya tahu jagung ya, karena memang ya masih SMP, lingkaran berputarnya nggak apa main keluyurannya nggak bisa jauh-jauh gitu karena cuma pakai Hmm. sepeda waktu itu nggak pakai sepeda motor. Ya, yang jadi masalah gini Pak, di Jagung itu saya pernah kan coba masuk di sana karena kebetulan Hmm. punya temen di sana dan di pabrik gula Jagung ini saya lihat ada satu mesin giling yang kalau kita Hmm. hitung dengan menggunakan perbandingan massa jenis besi yang ada dan kemudian kita hitung volumenya mesin gilingnya itu bagian yang tidak bisa Hmm. di knockdown itu kira-kira sekitar 200 ton. 200 Artinya apa? ton. Itu Bisa besi di unggul knockdown. gitu ya. Hmm. Ya. Nah, kalau besi 200 ton nggak bisa di knockdown, itu berarti kan seharusnya besi itu dibikin, apa, mesin itu dibikin di sini toh Pak, bukan di Belanda kan. Karena kalau Hmm. 200 ton itu jembatan kita aja saat ini terbaik kan nggak salah, terkuat kalau nggak salah 65 ton nanggung bebannya, kalau nggak salah ya. Anggap aja Hmm. 100 ton deh Pak, masih masih ambrol kan itu. Hmm. Nah, terus bawanya dari Belanda ke sini gimana itu Pak? Nggak kapalnya di kapal selam mendadak gitu. Kalau dimasukin beban Hmm. 200. Oke, misalkan saya salah hitung, misalkan 100 ton, itu juga masih terlalu berat kan? Karena jembatan Hmm. saat ini rata-rata hanya bisa menanggung beban di bawah 100 ton. Yang jadi masalah Hmm. Pak, kalau pabrik gula itu untuk kepentingannya Belanda, maka seharusnya pabrik gula itu dibangun di daerah-daerah yang dekat sama pesisir supaya gampang untuk ekspor kan ke negara mereka. Tapi Hmm. ini kan enggak, Pak. Pabrik gula ini seolah-olah dibangun untuk kepentingan masyarakat kita, Pak. Hmm. Karena Jawa, tengah Jawa Timur senang minum manis, ya di pabrik gulanya banyak. Orang Jawa Barat kurang suka minum manis, ya pabrik gulanya cuma satu. Padahal kalau saya tanya ke beberapa teman di IPB dan sebagainya itu apakah di daerah sekitar Bogor dan sekitar Jakarta ini tidak cocok untuk tanaman tebu? Enggak. Mereka ngomong bisa aja ditanamin tebu. Tanaman yang di kalau daerah jadi tanamin padi biasanya jadi tanamin tebu, Pak. Karena makanya biasanya kan kalau kita lihat di Jogja itu kan di Jogja dan Madiun itu terutama ya, kalau yang karena saya Hmm. pernah tinggal di dua kota Hmm. itu biasanya tebu terus kemudian uh, kalau dulu ya, kalau Diselang-seling. zaman sekarang diselang-seling. Kalau sekarang sih Selang-seling kayaknya ya. tebunya jadi artinya yang bisa ditanamin padi itu pasti bisa ditanamin tebu gitu. Hmm. Nah di sini kita bisa lihat kalau Kerawang itu tumbuh padi, harusnya kan bisa ditanamin tebu. Kemudian kita lihat termasuk di dekat rumah saya ini kayak Qatar Mesir di sini. Artinya kan itu Jadi, jadi, anu ya. jadi, jadi gulanya buat apa, Mas? Ya berarti Untuk gulanya produk. buat belanja. Itu kan makanya itu menjawab pertanyaan kenapa kita tidak bisa bahasa Belanda. Berarti mereka tadi awal-awalnya pasti bukan menjajah ini, mereka kacau ini awal-awalnya. Tukang atau kuli atau apa gitu ke sini gitu. Hmm. Gitu. Belum negara pusat peradaban ini menutup wilayahnya kemudian tidak bisa kita lihat lagi gitu. Tapi berarti bukan Hmm. dihancurkan. Itu masuk ke wilayah yang kita katakan area 36 tadi gitu. Yang dulu ya kita Hmm. pernah ngomong area 36. Oke Pak, Hmm. kita lanjut ke Oke, slide berikutnya. ini ini slide berikutnya kayak barong ini Mas, kayak seperti nih. Ya, ini kan sebenarnya nantinya kita akan membandingkan bahwa ini adalah tipe ya dikatakan buto ya, buto yang digambarkan Hmm. di Bali, di Jawa, Hmm. dan yang paling kiri itu adalah di relief dan di penataran. Tapi yang Ya. dua tengah itu kan di Bali ya, yang kiri, tengah sama kanan itu ada di Bali. Nah, ini akan Hmm. kita bandingkan dengan relief yang kita temukan di daerah Meksiko kalau nggak salah itu. Coba lanjut Hmm. saya berikutnya Pak. Berikutnya ya, Itu ya, 13. Yes. nah Iya, lidahnya, iya, iya. meletnya gitu. Itu butuh juga Hmm. sebetulnya. Nah, coba Pak di gambar yang tadi Pak, dibandingkan dengan slide yang tadi sebelumnya Pak, yang tengah, Ya, yang melet. Nah, itu. iya, Yang di penataran juga melet Pak. Iya iya. kan? Hmm. Artinya kan
ada kesamaan ciri khas kebudayaan antara di kita dan di sana. Dan ya kita sebenarnya beruntung loh Pak. Minimal Profesor Aryo Santos saja menyatakan bahwa mereka berasal dari kita kok. Dan itu masuk di pelajaran kurikulum mereka di Brasil masuk. Mereka tuh menghormati kita banget. Kita aja yang tidak mau mengakui itu. Harusnya kita agresif seperti Cina itu. Ya. Harusnya kita klaim aja dulu ya. Iya. Jadi bukan kita biarkan. Malah kita seolah-olah kita berasal dari India, dari Yunan dan sebagainya, itu kan konyol, Pak. Menurut saya itu konyol karena bahkan di beberapa cerita di India itu juga kalau kita lihat candi-candi di India itu tidak sebesar candi-candi di sini. Kalau minimal dari besarnya aja Pak ya, berarti untuk saat ini itu pusat peradaban kan seolah-olah ada di Amerika. Maka bangunan di Amerika lebih besar daripada bangunan di Indonesia gitu kan. Walaupun mungkin di sana ada misalkan ada di sini misalkan ada klaster Washington itu di daerah legenda wisata, ada klaster Washington di sini. Tapi Washingtonnya sana lebih besar daripada klaster Washingtonnya di legenda wisata kan Pak. Itu kan suatu fakta ya bahwa titik pusat itu pasti bangunannya lebih besar daripada daerah pinggiran gitu. Dan itu memang ada sedikit perbedaan seharusnya karena kalau di Jawa itu kan titik ini yang dikatakan dewa yang ngomong manusia itu yang dipercaya kan Sang Hyang Bathara Ismaya. Kalau di sana kan Siwa. Tapi kalau dari urutan kan Serat Mandologiri, saya tidak ngomong agama ya, jadi saya hanya ngomong Serat Mandologiri itu kan Sang Hyang Wening waktu itu menciptakan telur, kemudian diremet, dipecah, itu kulitnya, cangkangnya itu berubah menjadi Bathara Antiga, terus kemudian putih telurnya jadi Bathara Ismaya, terus kuning telurnya berubah menjadi Bathara Manikmaya, dan Bathara Manikmaya ini yang nantinya jadi Bathara Budi atau Siwa, makanya disebut Siwa atau Pak Le itu, atau si Om. Kalau kita ngomongnya kan adiknya bapak itu kan Om atau Pak Le ya, makanya kan di sana kan, kalau di sini kan Hong Wilahing misalkan Om. Gitu kebetulannya ya nggak tahu ya apakah itu saya benar atau keliru, tapi paling tidak di sini itu pada posisi yang ngomong Bathara Ismaya bukan Siwa seharusnya yang yang di Jawa ya, di dalam cerita di Jawa di sekitar pedalangan dan sebagainya gitu. Nah di sini memang ada cerita yang berbeda. Jadi bukan berarti kita dari India. Makanya bisa dilihat Pak, antara tradisi kita dengan India itu beda banget. Bedanya lumayan banget ya. Kalau saya perhatiin bahwa ya kita bisa lihat dari berbagai ini deh, jenis pusaka. Bahkan kalau nggak salah di Prasasti Kalkuta sendiri kan pernah diceritakan bahwa Prabu Erlangga pernah ngajarin orang India. Tapi saya tidak pernah menemukan prasasti negara kita yang ada cerita bahwa orang India ngajarin negara kita, Pak. Itu harusnya bisa dijadikan klaim. Itu jadikan klaim bahwa kita pernah ngajarin India, bukannya malah India ngajarin kita gitu. Justru dulu Palembang itu pusat agama juga, Mas. Orang belajar dulu. Bahkan India pun belajar ke Palembang dulu. Makanya namanya Falun Gong itu kan dulu. Seharusnya kan itu semua harusnya dipakai untuk klaim. Nah, jadi kan kita kan bisa ngomong lah kok cuma Natuna. Iya, Natuna. Bahkan masuk. Mas, minggu lalu ada berita bahwa batik kita diklaim oleh Cina malahan. Ada di kantor berita atau di media Cina, tetapi terus diklarifikasi sih. Gitu. Ya, kalau sana itu kan kalau bisa apa-apa diklaim toh Pak. Bahkan kalau perlu Pak MG sendiri diklaim orang Cina loh. Kalau perlu Mas, itu yang dipakai oleh mereka kalau perlu. Mas Agung, di sejarah Yunan sana, Cina sebenarnya ada nggak sih eksodus ke negara kita ini, ke Jawa, ke NKRI ini? Kalau kita dibilangnya asalnya dari Yunan itu.
Sebenarnya ada nggak, memang benar nggak ada Exodus dari sana itu sebenarnya? Memang ada beberapa kelenteng di sini, Pak. Tapi kalau Hmm, eksodusnya itu masif, kalau kita berasal dari sana, berarti kan itu eksodus yang hmm, cukup masif. Itu berarti hmm, seharusnya yang namanya bangunan-bangunan seperti bangunan Cina, itu seharusnya hmm, ada per berapa meter sekali gitu kan. hmm, Ini kan sekarang kita lihat misalkan di Madiun cuma ada satu kelenteng, di hmm, Cirebon cuma ada berapa gitu. hmm, Dan terus di beberapa kota malah nggak ada gitu. hmm, Kalau kalau memang benar-benar masif, berarti kan hmm, minimal minimal banget ya Pak. Tempat ibadah itu kan harusnya di tempat-tempat yang gampang dijangkau. Misalkan di hmm, Semarang itu ada Gedong Batu gitu. hmm, Nah sekarang kalau misalkan orangnya ada di daerah Ambarawa gitu, hmm, mereka harus ke Gedong Batu Semarang gitu karena di dekat Ambarawa kan kayaknya kelenteng juga sulit dicari Pak. hmm, Ya ada banyak tempat lah yang akhirnya tuh tidak match dengan cerita itu gitu. hmm. Jadi Iya. kalau memang memang iya ya berarti ya seperti misalkan anu ya apa misalkan mereka ini ya paling tidak itu per sejelek-jeleknya tiap 10 kilometer deh Pak harusnya ada lah 10 kilometer kan jalan kaki itu masih masih logis lah di jam atau ya 20 kilo deh nggak apa-apa karena masih bisa naik kuda itu misalkan atau bisa masih bisa naik sepeda gitu ini kan Hmm, enggak jaraknya iya. sangat berjauhan banget itu ini ya terus uh, keberadaan huruf Palawa itu kenyataannya juga malah sampai sana bukan bahasa sana yang sampai sini. Yang sampai sini itu hanya ada di beberapa tempat-tempat khusus aja gitu, tapi tidak meluas. Tapi huruf Palawa itu bahkan sampai Kamboja itu meluas Pak, sampai Iya, Thailand, iya. sampai ke India dan sebagainya. Nah, kenapa kalau saya yakin bahwa India itu bahasanya dari sini? Gitu. Karena di sana itu ada beberapa kata-kata yang saya anggap seperti bahasa pinggiran gitu loh, bahasa bahasa Hmm, pinggiran. Orang di pinggiran kan biasanya tingkat eh, tata keramanya itu lebih 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 kasar daripada orang yang di tengah, yang di pusat. Biasanya lebih lebih hmm, halus-halus yang di pusat bicara. hmm. Mas, Saya pernah kembali lagi tadi Mas, yang Amerika tadi, karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Mas, oh ya, kalau kalau nenek moyang kita ekspansi sampai benua Amerika, itu kira-kira kendaraannya apa ya waktu itu? Apa naik perahu atau apa? Ada atau mungkin masih lautnya masih nyatu? Ada informasi nggak di Candi Penataran itu? di Candi Penataran tidak, Pak. Tapi di Candi Prambanan minimal ada beberapa kapal yang digambarkan di sana. Hmm. Atau kalau lebih mau ekstrim lagi sih, saya lihat ada piring terbang, Pak, Candi, di Oh, Candi ada Borobudur. UFO. Ada Hmm. gambarnya di Borobudur. Ada beberapa jenis Hmm. malahan yang bisa digambarkan, bisa kita lihat di sana gitu. Jadi Hmm. ada bentuk-bentuk bangunan yang juga tidak mirip dengan bangunan kerajaan yang kita sudah kita lihat saat ini gitu. Lebih Hmm. mirip bangunan-bangunan apa itu namanya uh, kayak di Yunani itu namanya apa? Bangunan di Yunani itu pilarnya gede-gede itu Pak. Itu ada di Borobudur Oh, itu relief di apa? Borobudur. Akropolis atau Iya, iya, eh, iya, Akropolis. ya. Hmm. Hmm. Ya, itu ada di sana emang ada di Hmm. Borobudur ada. Jadi apakah yang dinaikin itu kita tidak tahu dengan jelas, tapi Hmm. penggambaran tentang adanya orang yang bisa terbang itu di Borobudur Hmm. ada gambarnya Pak. Orang-orang yang pada Hmm. terbang menggunakan bentuknya malah dapat dikatakan mirip-mirip apa ya? Ada yang mirip UFO, ada yang Hmm. mirip kayak dan Hmm. dari terbang dan sebagainya ada di Iya, sana. iya. Mas, Jadi asal kalau makanya ya di mana Pak? candi-candi kita kan ada seperti teknologi canggih seperti itu. Tapi bukan berarti kejadiannya di tahun membuatnya candi kan, Mas. Bisa jadi itu kan cerita turun-temurun yang dibuat di tahun pada saat anggap aja abad 7 atau 8 Candi Borobudur Prambanan. Tapi kan kejadian itu bisa jadi sebetulnya itu cerita ya, bukan bukan di tahun itu seperti kayak Plato waktu apa mendengar dari Solon dari Mesir bahwa ada Atlantis di ada pilar Hercules dan sebagainya itu kan sebenarnya bukan kejadian saat Plato nulis
Timeas dan Kriteus itu kan, tapi itu cerita dari pendeta Solon yang dari Mesir gitu. Jadi maksud saya keberadaan relief di Candi Penataran, Borobudur dan sebagainya itu bisa jadi itu kejadian yang tidak di tahun membuatnya candi gitu Mas. Betul nggak? Iya, pasti. Ya pasti sebelumnya, Pak. Kejadian itu pasti sebelumnya. Karena kalau kejadian setelahnya kan itu namanya ramalan ya. Dan namanya relief Hmm. itu kan menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Hmm. Jadi, itu artinya memang betul-betul sudah ada cerita di sana yang kemudian digambarkan cerita itu supaya tidak dilupakan. Hmm. Cuman seperti itu cara menceritakannya. Jadi cara menulisnya berbeda dengan kita karena mungkin juga dalam tulisan mungkin juga sudah ada, cuman masalahnya kan uh, lebih gampang kemakan usia. Tapi kan Hmm. dalam bentuk batu yang direliefkan seperti itu kan termakan usianya itu lebih lama daripada kalau bentuk Hmm. kertas atau bentuk-bentuk yang lain gitu. Ya kalau misalkan lebih jeli melihat akan banyak hal yang aneh kalau di Candi Borobudur sebenarnya. Cuman mungkin dilihat Hmm. sendiri deh. Kalau saya cerita kurang seru, Pak. Iya, Monggo iya. didatengin sendiri. Jadi Iya. kalau bisa datang ke Candi Borobudur jangan pakai guide. Jadi bawa kamera aja, fotoin aja semua relief. Nanti pasti nemu yang Oh. aneh-aneh itu pasti nemu. Ada kayak bentuk tower Tesla dan sebagainya akan ketemu. Hmm. Dan ada bentuk orang Eropa yang datang sampai nyembah dan sebagainya itu ada di sana di Candi Borobudur. Hmm. Jadi Iya, iya, iya. cuman benua Amerika itu jelas Hmm. sekali gambaran orang-orang berpakaian seperti itu sangat banyak gitu di Candi Borobudur. Jadi makanya ya saya sebenarnya juga Borobudur masih atau merasa Penataran, Mas? Di Borobudur Borobudur. juga ada. Juga Hmm. ada. Makanya itu kalau kalau kita mau mengklaim itu sebenarnya bukti itu sudah sangat banyak ditambah pengakuan negara yang bersangkutan. Hmm. Kalau kalau ngeklaim saja nggak seru, Pak. Kalau apa ini sudah ada pengakuan dari negara bersangkutan bahwa nenek moyang mereka adalah negara kita. Itu Hmm. ada dalam pelajaran resmi di sana. Iya, Jadi iya, iya, iya. ya kita kita tergantung kita saat ini kan, saat ini sebenarnya bagaimana Hmm. gitu. Bahkan ada cerita tentang ya cerita rakyat di kita tentang kayak Lutung Kasarung dan sebagainya itu relief di Hmm. sana juga ada. Lucu nanti mungkin Hmm. kita ungkap di pas pertemuan berikutnya karena ini waktunya kan Hmm. sudah Hmm. kayak mepet. Ini Ya, kurang berapa menit ini, Pak? kurang 3 menit, Mas. Oh, masih Dikit lama lagi. ya. Ya, Ya. oke. Kalau gitu mungkin bisa satu slide lagi nggak ya? Ini Sudah masalah pulau. kayak pulau ini, Mas. Ya, Kayak laut ya. Di slide nomor 15 ini. Ini ya. ya, itu kalau diperbesar itu ada daerah namanya itu di daerah Filipina itu ada pulau dan salah satu daerahnya bernama Palawan. Palawan. Hmm. Nah, jelas kan. Hmm. Palawan. Kan Ya. hampir mengatakan Palawa ya. Apalagi orang sana Tagalog itu kan mendekati bahasa kita, bahasa Sanskerta nenek moyang kita ya. Sanskerta itu Hmm. banyak. Masalahnya eh, dengan India kita agak beda. Hmm. Misalkan ya, kalau Prabu Rama diikuti Anoman gitu. Kalau Hmm. bahasa Indianya itu Romo Jayabolo Anoman. Tapi kalau Hmm. Sanskerta kita Sang Maha Prabu Sri Bathara Rama kairing dening Panara Seta Anoman. Lebih halus mana? Hmm. Kita. Artinya peradabannya Nah, tinggi mana, Pak? kita tuh lebih halus dong. Iya Nah, dong. ini Mas, Iya dong. ini menarik Mas. Ini nanti ini mungkin di sesi tertentu, sesi berikutnya nanti ada pembahasan karena ini wayang dan sebagainya. Karena ini ada pernah ada pertanyaan kalau kita ini Pandawa sementara India itu Kurawa. Karena kalau dilihat dari cara bertutur kata dan eh, tinggi posturnya segala. Jadi sepertinya apa namanya India itu memang Kurawa, sementara kita orang NKRI ini lebih halus ya. Tadi kan bilang halus, makanya saya jadi ingat. Jadi ini kita jadi keturunan Pandawa. Tapi Gini, jangan Pak, dalam dijawab, Mas. Halo, Mas. Ini oke. sudah tinggal 20 detik lagi, jadi tidak perlu tuntas Oh ya malam ini. sudah Ya, lanjut.
Pak. ini 15 slide. Jadi saya closing aja. Jadi topiknya sebenarnya ini awalnya dari Laut Natuna Utara, tapi di dua sebelumnya. Nah, sekarang kita ke